Bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Juni 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Forkopimda ASN ikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, begini pesan BPIP. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan jajaran aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah ikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila itu difokuskan di Baileo Insinyur Soekarno, Kota Masohi, Senin 2 Juni 2025. Bertindak selaku Irup Upacara, Asisten Bupati Maluku Tengah Silviana Maatenu, selaku Irup Silviana membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP RI. Disampaikan BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila, terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi ASN dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Namun lanjut Silviana, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam memperingati Hari Lahir Pancasila. Silviana juga menekankan pentingnya pembumian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silviana Maatenu juga menekankan pentingnya mewujudkan Indonesia yang maju tidak hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tribunal Sanitasi Gedung Maplas Maluku Tengah tak terawat, penjual mengaku air tak pernah ngalir. Fasilitas sanitasi di Gedung Masohi Plaza atau Maplas Maluku Tengah nampak rusak tidak terawat. Bahkan penjual mengaku air tidak mengalir beberapa waktu belakangan ini. Pantauan tribunambon.com, gedung berlantai 4 yang berlokasi di Jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi, Sabtu 31 Mei 2025, sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Timur itu. Keran air hingga toilet yang berada di lantai 2 dan 3 nampak tak berfungsi sama sekali. Kondisi jorok yang meninggalkan jejak bau tak sedap menyeruak memenuhi ruangan. Sampah berserakan di mana-mana, parahnya lagi pintu 3 toilet yang berada di sisi kiri lantai 2 nampak digembok. Sejumlah wastafel bahkan belum dipasang dan dibiarkan tergeletak begitu saja. Ada pula tumpukan kotoran yang berada di samping toilet dibiarkan menganga dihinggapi lalat. Saat coba dibuka keran air, tidak ada air yang mengalir walau setetes. Sama halnya dengan shotgun toilet yang sudah tergeletak di lantai toilet. Saat ditemui tribunambon.com, salah seorang penjual, Fitri, mengaku sudah lama toilet di Gedung Maplas tidak difungsikan. Dengan nada ketus, ia mengatakan air tidak mengalir sesudah beberapa hari ini. Bahkan belakangan mereka harus mencari toilet terdekat untuk menyelesaikan hajat. Seratus hari pimpin SPT, pedagang di Pasar Bula akui pemerintahan Fahri Vito amburadul. Pedagang di Pasar Bula Kabupaten Seram bagian timur SPT menilai 100 hari kerja pemerintahan Fahri Husni Al-Katiri bersama Muhammad Miftah Toha Rumarei Watimena amburadul.
Hal itu bukan tanpa alasan sebab seluruh pedagang mengaku pihaknya sama sekali belum merasakan dampak di balik 100 hari kerja Fahri Vito memimpin. Alasan mereka sederhana, yakni bupati yang tak kunjung mengambil langkah tegas menyusul permintaan mereka untuk menyatukan seluruh pedagang di Kota Bula. Mamalang 48 tahun, salah satu pedagang di Pasar Bula mengatakan, Bupati Fahri Husni Al-Katiri telah menemui pihaknya di awal masa pencalonan sebagai kepala daerah tahun lalu dan berjanji untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Namun hingga 100 hari menduduki jabatan orang nomor 1 di kabupaten bertajuk Itawotunusa itu, janji itu tak kunjung ditepati. Lantaran hal itu, ia menilai 100 hari kerja Bupati sama sekali tidak berdampak bagi pihaknya, ditambah sikap cuek pemerintahan setempat. Kata dia, Tribunars, pemerintahan kerap berdalih dengan alasan kondisi pasar yang tak layak membuat penertiban yang direncanakan itu selalu terhambat. Terus katong permintaan itu cuma hanya satu orang di jalan itu masuk. Terus orang di jalan itu masuk supaya katong bisa, kalau orang jelas kalau orang di jalan masuk berarti otomatis di sini lancar, di kantor jalan, karena ini uang dari sini pajak daerah di sini kan besar. Jadi tapi itulah satu jalannya. Ini ke sini. Beta, Krisna itu terus Bapak Anti masyarakat ini dia kecil itu jadi saksi iyo nanti kalau ini sudah jadi katong di sini saya minta banyak pemerintah katakan bantuan yang penting orang di luar masuk suatu sama-sama jualan di sini. Alasannya pemerintah itu pasar ini belum layak untuk orang, tetapi kalau belum layak kapan dia baru mau layak? Dia saya bisa layak kalau pemerintah saya kerja, berarti saya bisa layak. Jual saja. Dia akan dirikan tenaga dulu. Tribunars, banjir terjang Desa Udar di Maluku Tenggara, satu jembatan rusak. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Malra, Provinsi Maluku dalam 3 hari terakhir mengakibatkan bencana banjir di sejumlah wilayah. Salah satu wilayah yang terdampak banjir parah adalah Ohoi Udar, Kecamatan Kei Besar. Informasi yang dihimpun tribunambon.com meski tak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, namun satu jembatan yang terletak di desa tersebut rusak diterjang luapan banjir. Sementara banjir yang terjadi mulai Jumat 30 Mei 2025, ketinggiannya mencapai paha orang dewasa dan merendam rumah hingga sejumlah kendaraan roda 2 warga. Dwika Yahya, salah satu warga Udar, saat dikonfirmasi tribunambon.com melalui sambungan telepon Minggu 1 Juni 2025 mengatakan, banjir tahun ini yang paling parah. Menurutnya, ambruknya jembatan tersebut memutus konektivitas antar Ohoi. Ia pun berharap Pemkab Malra dapat segera memberikan bantuan dan memperbaiki jembatan tersebut. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Malra, Daud Putan Rubon, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, belum merespon hingga berita ini ditayangkan. 5 bulan mangkrak Tribunars, pengerjaan jembatan di Antetoat akhirnya kembali dilanjutkan. Pengerjaan jembatan di Antetoat di Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara Malra akhirnya kembali dilanjutkan. Ini setelah akses vital bagi aksesibilitas Kecamatan Kei Kecil Barat yang juga menjadi penghubung bagi puluhan desa di kawasan tersebut mangkrak selama 5 bulan. Mengingat jembatan ini seharusnya sudah rampung di Februari 2025 lalu. Pantauan tribunambon.com Minggu 1 Juni 2025, nampak sejumlah rangka baja untuk pekerjaan pembangunan kembali jembatan telah tersedia. Material tersebut diletakkan di kedua sisi jembatan baik dari arah Dian Pulau maupun Tetoat. Sementara nampak 2 tiang jembatan dari arah Tetoat telah diturunkan. Sedangkan dari arahan
kemudian batu setengah yang telah rampung dibongkar, terlihat warga dan arus lalu lintas kendaraan roda 2 masih berlalu lalang di atas proyek pembangunan jembatan tersebut. Salah satu warga Ohedian Pulau Lamu Haji Rawul saat diwawancarai tribunambon.com mengatakan pekerjaan ini telah berlangsung selama 2 pekan. Kata dia pekerjaan dimulai sejak pagi dan berakhir di pukul 5 sore. Diberitakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Maluku Ismail Usemahu menegaskan sebelum di hot mix jembatan di Antetewat akan dipasangi bracing atau perkuatan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan sesuai rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan atau KKJTJ. Berita terakhir Tribuners, 3 hari tak diangkut sampah kembali menumpuk dari Ohoibun hingga Wadek. Sampah kembali menumpuk di sejumlah titik mulai dari Langgur hingga Wadek Kabupaten Maluku Tenggara Malra, Provinsi Maluku. Pantauan tribunambon.com pukul setengah 11 siang, Senin 2 Juni 2025, sampah dibiarkan menumpuk di pinggir jalan, didominasi sampah rumah tangga hingga kemasan makanan dan minuman. Juga beberapa karung ukuran 50 kilo penuh sampah. Ella 24 tahun, salah satu penjual bensin di kawasan Ohoibun mengatakan sampah tak diangkut sejak 3 hari lalu. Ella mengatakan sampah yang berada di tepi jalan tersebut terkadang merembes ke bahu jalan. Terkait sampah yang sering menumpuk tersebut, Ella berharap agar sampah ini rutin diangkut petugas kebersihan. Sementara Kepala DLH Malra Cornelis Retop saat dikonfirmasi tribunambon.com melalui pesan singkat WhatsApp belum merespon. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Juni 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.